Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Bulughul Maram yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini diiringi dengan hujan yang rintik-rintik sejak siang tadi, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk melangkah di majlis taklim yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita masih bersama kitab Bulughul Maram, Kitabus Shalah, masih bab salat jamaah, sampai kepada hadis yang ke-326. Hadis 326. Kita sepakat bahwa pengajian kita ini menggunakan buku Bulughul Maram, masing-masing diusahakan bagaimana caranya itu bisa membawa kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan ke depan kita akan sediakan buku khusus yang tidak punya, tapi dipegang saja. Nanti kalau sudah selesai pengajian kembalikan lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa begitu. Nanti kita harapkan teman-teman yang mengetahui toko buku atau buku-buku yang memang bisa dijual yang agak lebih murah bisa menghubungi saya, nanti biar dibelikan beberapa biji untuk kita taruh di masjid ini. Setiap bulannya itu masing-masing bisa memegang buku itu, memegang saja. Nanti dikembalikan untuk dokumentasi al-Islam atau dokumentasi pengajian Bulughul Maram, untuk generasi kita, untuk anak dan cucu kita. Karena kalau seandainya 10 tahun, 20 tahun belum selesai, kan kita sudah punya anak dan cucu, itu bisa dilanjutkan dengan buku tersebut. Bagi yang ingin memiliki sendiri tentunya beli sendiri. Baik, hadirin rahimakumullah, sampai kepada hadis 326. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak terlambat di dalam mendatangi sholat. Faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum, rawahu Muslim. Kemudian beliau bersabda, majulah, 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 mendekat. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu makmum dekat dengan imam. Semakin dekat dengan imam, semakin pahalanya lebih besar. Begitu juga pengajian, semakin dekat dengan penceramah itu semakin besar pahalanya dan semakin kedengaran suaranya, dan semakin mudah menangkap ilmu, dan semakin kemungkinan akan diberi hadiah, dan seterusnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, sudah suatu majlis taklim, ada 2 orang, yang satu langsung duduk, ada 3 orang, yang satu duduk di depan atau ikut pengajian yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang satu malu, yang satu tidak mau.
Makanya yang ikut pengajian itu akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik ilmu dan hidayah. Kemudian yang malu, maka Allah juga malu kepada dia duduknya paling belakang. Adapun yang tidak mau, maka dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini sunnahnya sholat itu makmum mendekat imam, ya, jarak antara imam dengan makmum jangan terlalu jauh, ya. Maka shopnya pun disunahkan untuk saling berdekatan, jangan saling berjauhan. Shop antara satu dengan shop kedua dan shop ketiga, ya. Kemudian fa'tammu bi, hendaknya kalian mengikuti saya, mengikuti imam gerakannya, ya. Terutama kemudian sudah saya sampaikan bahwa kewajiban mengikuti imam itu khusus takbiratul intikal, maksudnya khusus pindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat, dan ketika salam, itu terutama. Adapun gerakan-gerakan yang lain atau bacaan-bacaan yang lain tentunya dianjurkan untuk mengikuti imam secara umum walaupun tidak harus sama persis, ya. Ini perintah daripada Rasulullah SAW. Kemudian waliyatamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang shaf, yang kedua atau ketiga, ya, maka hendaknya dia mengikuti yang ada di depannya. Jadi yang paling depan mengikuti Rasulullah, yang di belakang, yang shaf kedua mengikuti shaf pertama, yang shaf ketiga mengikuti shaf kedua, dan yang paling belakang mengikuti orang di shaf depannya sebelum shaf yang paling belakang. Itu maksudnya waliyatamma bikum man ba'dakum. Jadi rahimakumullah, ini ada yang menyampaikan juga bahwa sebagian ulama mengatakan yang paling baik yang pertama ini barisan para ulama, yang kedua barisan level berikutnya, yang ketiga level berikutnya. Maka yang di shaf pertama ini kalau bisa memang orang-orang yang hafal Al-Quran, sehingga kalau imam salah itu ada yang mengingatkan, ya, tadi ada salah, terus ada yang mengingatkan, jangan sampai ada yang tidak mengingatkan. Maka diharapkan yang hafal Al-Qur'annya agak banyak itu berdiri di belakang imam atau sekitar imam dan memperhatikan bacaan, ya, dibaca apa, kemudian bisa diingatkan jika terjadi kesalahan, ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini juga bisa diambil kesimpulan tentang aturan sholat berjamaah, ya. Kalau saya boleh bacakan dalam matan Abi Suja tentang sholat jamaah, Syekh Abu Suja, ya, Asy-Syafi'i mengatakan wa ayyu maudu'in, ya, wa ayyu maudu'in shalla fil masjid bi sholatil imam, ya, di mana saja seorang makmum sholat bersama imam di suatu tempat di mana imam sholat di situ, ya, wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu, makmum itu mengetahui gerakan imam maka sah. Ini menunjukkan bahwa syarat sholat jamaah itu satu tempat dengan imam. Kalau imamnya di masjid sini, makmumnya di masjid sini juga, asal satu tempat. Yang kedua, syaratnya harus mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam ini bisa dengan dua cara, dengan melihat, ya, melihat dengan mata. Yang kedua mendengar dengan suara, mendengar dengan suara. Yang paling afdal adalah bisa melihat dan mendengar. Karena mendengar saja itu kurang afdal dan kurang sempurna. Kadang-kadang gerakan itu berbeda, ya, umpamanya Allahu Akbar, dia maunya sujud, dia dikira rukuk, sama-sama Allahu Akbar, nah, kurang sempurna. Apalagi kalau imam membaca ayat-ayat sujud
tilawah itu banyak jamaah, terutama yang di belakang, ibu-ibu atau yang sholatnya tidak melihat imamnya, itu salah. Maka yang lebih nyunah itu makmum, hatta akhwat, ya ibu-ibu di belakang itu mestinya bisa melihat imam, karena sering salah. Ya. Seperti ini kurang nyunah sebenarnya, walaupun di al-Islam tidak setiap yang dikerjakan al-Islam itu sunnah, termasuk sater ini enggak nyunah kalau untuk sholat. Karena apa? Karena perempuan itu tidak bisa melihat gerakan imam dan gerakan makmum yang di paling belakang. Ya, dia hanya mendengar suara, iya kalau suaranya kedengaran, ya kalau mic-nya lagi nyala, kalau mic-nya lagi mati. Bingung dia belakang itu, maunya mati gelangan pas sholat, bingung kan belakang, ini lagi apa ini imam nih, ya bingung deh. Padahal satu tempat ini jarang masjid kayak begini nih, ya termasuk kalau kita lihat di tempat-tempat lain di Bekasi ini rata-rata jamaah putri itu bisa melihat jamaah laki-laki. Ya kalau takut perempuan dilihat oleh laki-laki, pasang kaca riben. Tahu kaca riben? Kaca yang kayak di mobil itu ya. Dari luar nggak kelihatan, tapi dari dalam bisa melihat. Itu bisa dipasang itu. Ya. Jadi orang belakang sudah melihat sini, tapi orang sini nggak bisa melihat dia. Ah, gitu. Itu bagus itu. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa paling tidak ya saternya itu sater yang ada lubang-lubangnya, ya terputus-putus begitu sehingga masih kelihatan imam atau jamaah di depan. Itu banyak di tempat-tempat lain tuh kayak korden yang bisa dibuka ditutup begitu, ya. Ya dari sini juga nggak kelihatan, tadi dari belakang bisa melihat depan karena melihat di sela-sela sambungan korden itu, ya. Begitu lebih sunnah. Jadi tidak setiap yang rapat itu mesti lebih afdal, enggak. Ini tidak lebih afdal karena tidak ketahuan imamnya lagi ngapain. Ya, saya lagi ngapain juga nggak kelihatan itu. Belakang nggak tahu lagi saya tanya, "Bu, saya lagi ngapain?" Nggak tahu dia. Nah, saya lagi ngapain, Bu? Nggak tahu. Saya lagi megang air, ini panas atau tidak panas. Nah, kalau orang-orang depan tahu, orang belakang nggak tahu. Makanya yang lebih afdal adalah yang belakang bisa melihat dan mendengar. Di dalam keadaan darurat seperti tingkat masjid yang bertingkat itu tidak apa-apa, namanya ada sholat jamaah di bawah sini, di ruangan bawah, tidak masalah selama mic-nya nyambung ke bawah. Tapi tetap kurang afdal. Afdalnya kalau ada CCTV, jadi di video kemudian disambungkan ke bawah. Seperti waktu kita ada ceramah, ada bedah buku, ada kajian tabligh akbar, itu bawah ada TV-nya. Itu mestinya seperti itu. Atau paling tidak para hadirin rahimakumullah, kalau tidak mau terbuka bisa dipasang TV di setiap pojok, setiap tiang di belakang sater itu, kayak dalam pesawat itu setiap tempat duduk itu ada TV-nya. Itu canggih lagi itu. Nah itu, jadi memang kalau bisa memang kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya teruskan perkataan Abu Suja ini. Malam yataqaddam alaih. Jadi syaratnya yang ketiga, jangan sampai makmum itu mendahului imam di dalam gerakan. Ya, bagaimana bisa tidak mendahului kalau kita tidak mengetahui gerakan imam? Ya, ada 3 syarat yang diungkapkan oleh mazhab Syafi'i di dalam matan Abi Suja. Wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid. Nah, sekarang Abu Suja ingin menjelaskan tentang sholat di luar masjid boleh atau tidak. Beliau mengatakan jika seorang imam sholat dalam masjid
wal makmum kharijal masjid, sedang makmum di luar masjid, qariban minhu, tapi luarnya itu enggak jauh-jauh, kayak di asrama atas itu kan enggak terlalu jauh. Ya, di Jawa Tengah itu ada suatu masjid yang karena penuh jamaahnya luar biasa, itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu masjidnya nggak cukup. Ya, jamaahnya banyak sekali sehingga ibu-ibu atau perempuan itu nggak dapat tempat. Akhirnya dibuatkan masjid di belakangnya terpisah dengan jalan setapak seperti ini. Akhirnya dibuatkan asrama atau tempat untuk ibu-ibu di asrama itu, asrama ruang tamu itu, seperti itu, atau ruang tidur mahasiswa yang di atas ini. Jadi terpisah dengan jalan setapak. Qariban minhu, dekat dengannya, wa huwa alimun bisolatihi, asal makmum itu tahu gerakan imam, walaha ila hunaka, tidak ada batas, ya kan, tidak ada batas. Jamaah itu kalau bisa tidak ada batas, jaza, maka dibolehkan. Ya, kalau bisa memang nggak ada batas yang menyekat tembok, itu nggak ada kalau bisa, ya, antara imam dengan makmum, maka itu dibolehkan. Ini dalam matan Abi Suja' madhab Syafi'i, hampir sama dengan apa yang disebut di dalam madhab Al-Hambali, madhab Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Ya, di dalam masyhur dalam madhab Imam Ahmad disebutkan dalam Syarh Al-Uddah, ya, atau Syarh Al-Umdah. Ya, Syarh Al-Umdah disebutkan yasikhu iktida'u makmun bi imam, dibolehkan seorang makmum ikut sholat di belakang imam yang kedua-duanya di satu tempat, yaitu satu masjid. Ya. Apakah dia melihat imam atau tidak melihat imam, tetapi mengetahui dengan cara suara tadi, dengan mendengar suara. Ya. Itu menurut mazhab Imam Ahmad juga. Ya. Tetapi syaratnya harus satu tempat. Ya, hampir semua ulama mengatakan syarat sholat jamaah itu satu tempat, tidak terpisah jauh-jauh. Ya. Banyak teman-teman yang haji umpamanya sering bertanya, bagaimana hukum sholat jamaah dengan imam Masjidil Haram sedang dia berada di hotel. Gitu. Hotelnya itu nyambung dengan pelataran Masjidil Haram. Ya, bahkan sebagian raja itu kalau sholat itu menjadi makmum di atas istana yang tinggi itu. Jadi makmum, tapi dia melihat imamnya. Kalau dari istana kelihatan imamnya. Kalau hotel mungkin nggak kelihatan imamnya, tapi hotel itu melihat makmum yang di bawahnya. Kalau di Masjidil Haram itu ada pelataran yang sangat luas banget, atasnya hotel. Ya, ada beberapa jamaah yang malas turun, selaknya di musola hotel itu, tapi kelihatan bawahnya. Tentunya, ya, kalau kita lihat yang disampaikan para ulama tadi, ini boleh. Cuma kurang afdal, sebaiknya dia turun tangga, kemudian menggabung ke shaf. Jadi shaf itu kalau bisa tersambung terus. Kalau terputus, ya shafnya tentunya kurang afdal. Walaupun sah jika di belakang ini ada jamaah lain, maksudnya ada kelompok lain yang bershaf di situ. Mamanya di sini satu shaf, di perempuan satu shaf, kan shaf yang berbeda, tapi masih satu tempat. Juga jamaah di Masjidil Haram itu sering sekali, ya. Shaf ini belum terpenuhi, sudah bentuk shaf di belakang karena mau ingin cepat keluar. Ya, orang-orang itu nggak mau sholat di dalam Masjidil Haram karena susah mau keluar itu. Maka mereka ingin sholatnya di luar saja karena udaranya lebih isis, ya. Udaranya lebih dingin, ya, lebih ada udaranya. Kemudian ada sebagian membuat soft lagi di hotel karena malas turun, mungkin karena sakit kaki atau sedang flu atau apa. Nah itu softnya kan berarti terputus-putus, tetapi masih sah selama softnya itu berjamaah, tidak sendirian. Ya. Tapi tentunya tidak afdal, karena yang afdal adalah satu soft. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, ya, syarat daripada kita sholat berjamaah itu satu tempat dan
tempatnya jangan terpisah jauh-jauh. Ya, makanya tadi kita sampaikan kalau di asrama samping sholat jamaahnya itu sah kalau mendengar atau melihat gerakan imam yang ada di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, ya. Itu hadis yang ke-326. Ya. Sehingga dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang berjamaah di belakang televisi, berjamaah di belakang radio itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Walaupun dia melihat dan mendengar, karena tidak satu tempat. Tidak satu tempat. Yang paling vital adalah makmum dan imam berada dalam satu tempat. Itu syarat utama. Hadis berikutnya 327. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasfatin. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini termasuk ahli Al-Qur'an, ya. Penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan kamar, dengan membuat kamar. Tajaro dari kata hajar, ya, yaitu membuat satu tempat terpisah dengan yang lainnya, namanya tajaro. Hujrotan, nah, jadi membuat suatu kamar sendiri. Dari apa? Bi khosfatin, dari tikar yang terbuat dari pelepah kurma atau anyaman. Kita pernah tahu ya, kayak ketupat, ya. Kemudian tikar itu kan anyaman dari daun kelapa atau daun yang lain, ya. Termasuk ketupat itu kan ya kayak begitulah kira-kira, namanya tikar, ya. Itu sebagai sater seperti ini. Sekarang pakai kain seperti ini. Kalau kain seperti ini kan udara nggak masuk. Jadi lebih afdal memang tikar yang dianyam itu angin masih masuk itu. Ya, itu lebih afdal, angin masih masuk. Dan kalau seandainya dia ngintip masih kelihatan, ya, kelihatan dalamnya siapa. Ya, tapi rapat, tergantung kerapetan atau kelonggaran anyaman itu. Ya. Jadi beliau ada yang mengatakan ini dilakukan di masjid. Jadi di masjid ini beliau tidak mau terganggu, membuat kamar khusus pakai anyaman daun atau pelepah kurma itu di dalam masjid. Fasalla fiha, kemudian sholat di dalamnya, nggak mau terganggu dengan orang lain. Dan ini dibolehkan, ya, terutama dalam waktu itikaf. Namanya itikaf, tidurnya di masjid ini nggak apa-apa, sholatnya di situ. Ya, seperti inilah. Jadi ada kamar kecil untuk merenung, untuk tidur di situ, untuk sholat di situ. Selain sholat wajib, ya, sholat taraweh atau sholat tahajud atau sholat sunat, itu sunahnya memang di kamar khusus, tidak bersama jamaah yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka itikaf di masjid, satu masjid dengan sahabat-sahabat yang lain, tetapi buat pakai tenda. Sekarang lebih mudahnya pakai tenda. Kok cuma tenda itu kan nggak bisa untuk sholat, gimana? Tenda kan cuma untuk tidur, maksudnya tenda yang besar, tenda yang orang kemah itu. Nah, itu bisa untuk sholat, karena memang masjid Rasulullah SAW itu terbuat dari tanah. Jadi mendirikan tenda itu ya kayak halaman lah biasa, pakai tenda, pakai paku, ya, dan bisa pakai tali dan sebagainya, biasa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka istri-istri Rasulullah itu iktikaf di situ. Dan Rasulullah pun ya itu iktikaf dengan cara ya menggunakan tenda seperti itu. Kalau dengan bahasa
ini adalah bihafsatin atau dengan tikar. Fasalla fiha, sholat di dalamnya, sholat sunnah. Bagi yang berpendapat ini di rumah, berarti sholat sunnah itu afdhalnya di rumah atau di sesuatu di tempat yang tertutup walaupun di masjid. Fatatabba'a ilaihi rijalun, tetapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui beliau sholat di dalam, mereka berjamaah di luar tenda. Oh ini Rasulullah sholat, ini kelihatan dari lubang-lubang itu. Bermakmum di belakang Rasulullah yang terpisah dengan jamaah lain, terpisah dengan tenda atau dengan tikar tadi. Waja'u yusalluna bisolatihi, mereka datang ke situ sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya sholat apa para hadirin? Sholat sunnah. Jadi pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya boleh kita membuat tenda di masjid. Ya. Kalau di Al-Islam ini ya nggak boleh, ya, khusus di Al-Islam. Ya. Karena terbuat dari lantai, gimana membuat tenda? Kecuali disediakan kamar, 2 kamar ini bisa untuk tidur, atau di belakang, tidak di depan, di belakang itu bisa tendanya berupa satar seperti itu untuk itikaf. Ya. Yang kedua, bahwasanya sunnahnya sholat rawatib atau sholat sunnah itu bukan di masjid tetapi di kamar, baik kamarnya itu letaknya di masjid maupun di luar masjid, ya, paling baik lagi kalau di rumah. Ketiga, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa boleh sholat sunnah berjamaah, boleh sholat sunat berjamaah. Ya, tetapi jangan sering-sering, ya kadang-kadang saja. Tentunya jamaahnya itu kan ada maksud tertentu. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu datang ke rumahnya Maimunah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cuma kepengen melihat bagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Lihat ya, anak remaja pada zaman dahulu itu datang ke rumah bibinya, ke rumah pamannya, ke rumah saudaranya, bukan karena rumah saudaranya ada makanan, bukan karena rumah saudaranya ada game, ya ada film atau ada mainan, tetapi kepengen ya mengetahui tokoh, karena di situ ada orang yang terkenal, ada orang tokoh masyarakat, ada alim ulama, ya ada Rasulullah SAW. Beliau kepengen mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pendidikan anak, ya. Dalam pendidikan anak itu diajak berkunjung ke tokoh-tokoh, ya, supaya mereka mengenal kepribadian tokoh-tokoh tersebut. Dan mudah-mudahan nanti di Al-Islam pun, ya, mahasiswa ini jangan di Al-Islam aja, ya, harus keluar itu, tempel itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional. Dulu pernah dilakukan 3 bulan, ya, berapa tahun yang lalu. Ya. Jadi Anda setengah tahun di situ, nggak apa-apa jadi sopirnya, jadi sekprinya, jadi apanya lah itu sama tokoh-tokoh yang ada di luar, tokoh-tokoh nasional. Itu Anda akan bisa melihat bagaimana cara dia mengatur waktu, bagaimana cara dia menulis, bagaimana cara dia bersikap dan seterusnya. Itu bagus untuk pendidikan. Dan jadi, ya, ini saya ada postingan dari seorang teman, sudah lama tapi postingan ini, anak-anaknya itu punya beberapa anak, ya, anak-anaknya itu nggak disekolahkan di sekolah umum, ya, tetapi ya ditempelkan kepada orang-orang yang baik. Oh, di sini dalam postingan itu diceritakan dia disuruh mendatangi pimpinan-pimpinan perusahaan, dipekerjakan di situ, suruh nempel di pimpinan perusahaan itu, ya, mempelajari bagaimana bersikap, bagaimana memimpin perusahaan selama beberapa tahun begitu. Ya. Akhirnya dia memang terpengaruh dengan gaya-gaya pimpinan perusahaan itu. Jadi diserahkan, nih, saya serahkan anak saya kepada kamu, mau diapakan terserah, yang penting dididik. Kebetulan pimpinan perusahaannya mau begitu, makanya dididik benar-benar jadi orang yang berhasil.
Ya. Walaupun tidak sekolah, karena apa? Memang dididik langsung oleh tokohnya. Ya ini dalam masalah usaha, dalam masalah perusahaan. Tinggal kita mau didik anak kita seperti apa. Kalau ingin jadi pengusaha, ya tempelkan kepada pengusaha yang besar. Kalau kepengen jadi pemain sepak bola yang baik, ya tempelkan sama pemain sepak bola. Ya suruh dididik, itu cepet pintar itu. Karena tiap harinya nempel ke situ. Kalau ingin jadi ulama, tempelkan sama ulama, dan begitu seterusnya. Jadi rahimakumullah, jadi memang pendidikan itu harus diberikan contoh nyata dalam kehidupan, bukan sekedar teori saja. Kita kan di Ma'had Al-Islam ini kan banyak teorinya, ya. Tetapi ketika praktik di lapangan itu berbeda. Oleh karena itu perlu adanya penempelan kepada tokoh-tokoh itu. Ya. Maka dakwah keluar, ya, setiap hari atau seminggu 2 kali itu penting untuk mengetahui keadaan masyarakat di sekitar kampung sawah ini. Tapi itu baru kecil itu, artinya belum apa-apa, harus ditingkatkan lagi untuk mengetahui masyarakat dan masalah-masalah di dalam di dalam masyarakat sekitar kita, terutama di Jakarta ini. Masalah dakwah apa saja itu perlu kita kumpul dengan tokoh-tokoh. Kalau ada perkumpulan, kalau ada pertemuan-pertemuan, mestinya diikutkan mahasiswa itu supaya mengetahui apa masalah dakwah. Ya. Baik, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di situ dan melihat bagaimana Rasulullah ketika bangun malam ikut bangun malam, ketika wudhu ikut wudhu, ketika sholat ikut sholat, berdiri di sampingnya sholat malam, kan berjamaah ini. Ya. Tetapi tidak ngajak-ngajak. Perlu dicatat bahwa sholat jamaah untuk sholat sunat bersama Rasulullah SAW tidak mengajak-ngajak. Tapi Rasulullah memang sholat sendiri, kemudian orang lain mengikuti dari belakang. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, maka ditarik oleh Rasulullah dipindah ke sebelah kanan. Ya. Ini juga dilakukan oleh para sahabat, mereka datang ke masjid dan mengikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat, ya, seseorang itu bila dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Maka termasuk para santri, ya, ini kalau bisa memang dibiasakan sholat sunnahnya itu, ya, kalau habis sholat pulang, maksudnya sholat sunnahnya itu di kamar, sholat sunnahnya itu di kelas itu di mana, ya, kalau baik di kamar, supaya kamarnya itu enggak banyak setannya. Selama ini kamar enggak pernah dipakai untuk sholat, enggak pernah dipakai untuk ngaji, ya, dipakai untuk main, dipakai untuk tidur, untuk ngobrol saja, sehingga sering susah bangunnya karena dikencingi oleh setan. Usirlah setan itu dengan banyak membaca Al-Quran di kamar, banyak sholat tahajud di kamar, sholat sunnah rawatib di kamar, itu kalau bisa, ya, begitu. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu seperti ini tadi, sholatnya di masjid, karena kalau di kamar lagi balik lagi terlambat atau karena hujan, ya. Jadi sebaiknya sholatnya di kamar masing-masing supaya berkah. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu hadis yang ke 327, dan ini menunjukkan juga bahwasanya boleh sholat, ya, sholat wajib di belakang orang sholat sunnah atau orang sholat sunnah di belakang orang sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan sholat tahajud bagi Rasulullah SAW itu wajib, maka beliau sholat wajib. Sedang jamaahnya umat Islam hukumnya sunnah, berarti sholat sunnah boleh di belakang orang yang sholat wajib. Tetapi dalil yang lebih kuat daripada itu sangat banyak, nanti kita sebutkan. Hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis ke 328, ya, 328.
Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'ad bi ashabihi al-isya. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, suatu ketika Mu'ad bin Jabal salat bersama sahabat-sahabatnya salat isya. Fatawwala alaihim, salatnya itu diperpanjang. Maksudnya imamnya itu membaca surat yang panjang. Tapi perlu diperhatikan, maksud sholatnya panjang itu bukan membaca ya surat Al-Jum'at, bukan membaca surat Al-Munafiqun, bukan membaca 3 lembar atau 2 lembar atau bahkan 1 halaman, bukan. Tapi maksud panjang adalah membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Karena diriwayatkan bahwa beliau membaca surat Al-Baqarah, ya, membaca surat Ali Imran, surat Isya. Padahal makmumnya adalah para petani. Ya. Waktu itu ceritanya Mu'ad bin Jabal itu surat Isya bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Sedang beliau itu tinggalnya jauh, ya kalau kira-kira diperkirakan 5 kilo dari masjid itu, di kampung beliau, ya, ada yang mengatakan di Bani Salama, ya. Itu lumayan, perjalanan mungkin setengah jam jalan kaki atau mungkin lebih. Jamaah di kampungnya atau di perumahannya itu memang nggak ada orang yang pintar membaca Al-Quran, sehingga menunggu Mu'ad bin Jabal pulang dari Masjid Nabawi. Saya sendiri ketika sekolah di Madinah, ya mungkin jaraknya jauh, itu pakai mobil pun kadang-kadang setengah jam, ya, kadang-kadang 1/4 jam. Itu dari Masjid Nabawi pulang ke kemana, ke Jamiah Islamiyah, itu lumayan sampai Jamiah Islamiyah itu jam 8, padahal sholatnya di Masjid jam 7. Udah agak malam, ya lumayan, ya panjang. Lah ketika pulang ke kampungnya itu mereka baru sholat isya, taruhlah jam 9, itu baru sholat isya. Udah jam 9 bacanya 3 juz, 4 juz, 5 juz. Makmumnya petani. Petani itu kadang punya kambing, punya ayam, mungkin juga peternak dan petani sekaligus. Ada jamaah yang mempunyai keperluan binatang-binatang ternaknya belum dimasukkan ke kandangnya. Ini kok sholat lama banget, ya keburu saya banyak keperluan, ini kambingnya hilang semuanya, kan gitu. Akhirnya dia sholatnya duluan saja. Jadi imamnya masih baca surat yang panjang, dia rukuk sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, salam sendiri, kabur. Ngapain lama-lama nggak ada kerjaan, katanya kabur ya. Nah, kabur itu sahabat-sahabat di sampingnya curiga, kabur mau apa orang ini kok kabur dari sholat jamaah, dicurigai, akhirnya diomongin ini munafik, ya sholatnya kabur belum selesai, munafik ini. Dia sakit hati, bukan sakit ya sakit hati, kok dituduh munafik, padahal dia itu sebenarnya maksudnya bukan nggak mau sholat jamaah, ada keperluan, ya ini soalnya terlalu panjang. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang imam dan tentang keadaan dia yang ditegur oleh teman-temannya kenapa sholatnya duluan pulang, ya. Maka kemudian Rasulullah memanggil Mu'ad bin Jabal dan mengatakan di sini dalam hadis ini, aturidu antakuna ya Mu'ad fattanan, anta fattan. Engkau pembuat fitnah wahai Mu'ad. Apakah engkau kepingin menjadi orang pembuat fitnah? Pembuat ini membuat ramai masjid. Masjidnya jadi kacau, saling mencurigai satu dengan yang lainnya gara-gara kamu memperpanjang sholat kamu. Ya. Idza amamta annas faqra bisyamsi wa duhaha. Lihat di sini. Jika engkau mengimami ya jamaah itu maka bacalah bisyamsi wa duhaha. Surat As-Syams 1 lembar, 1 halaman, nggak nyampe, nggak panjang-panjang banget, tapi nggak pendek-pendek banget. Atau
wa bisabbikisma rabbikal a'la. Ya, surat Al-A'la lumayan satu halaman lebih dikit. Itu boleh. Waqra bismi rabbika Iqra bismi rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Iqra. Atau walaili idza yahsa, surat Lail. Nah ini sedang ya, sedang untuk sholat Isya, sholat Maghrib itu sedang. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat Maghrib membaca surat At-Tur. Surat At-Tur itu satu halaman lebih dikit. Ya, surat At-Tur itu enggak masalah. Ya. Surat As-Sajdah disunahkan dibaca waktu subuh. Ya, Jumat subuh. Surat Hamim Sajdah dan surat Al-Insan ya, pada rakaat kedua. Ini lumayan panjang itu, 2 halaman setengah. Itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz ya, orang-orang akan lari. Ya, ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para imam supaya imamnya kalau sholat jangan lama-lama. Jadi panjang dan pendek itu relatif ya. Jadi kalau tadi itu dianggap kalau pada zaman sahabat tadi itu nggak panjang gitu. Tapi kalau zaman kita sekarang mungkin kepanjangan ya. Karena itu kita ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi sedang. Di dalam hadis lain ya, riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik ya, ma shallaitu khalfa imamin qat akhaffu sholatan wala atamma sholatin ya minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhaffu sholatan wal atamma sholatan minan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pembantu atau sektrinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu oleh ibunya diwakafkan kepada Rasulullah, ini anak saya wakafkan kepadamu ya Rasulullah, terserah kamu pakai untuk apa. Itu begitu. Ya, Anas bin Malik itu puluhan tahun bersama Rasulullah sejak kecil. Beliau selama 10 tahun itu mengatakan, selama saya bersama Rasulullah tidak pernah membentak ya, tidak pernah menyindir, tidak pernah menyakiti hati. Benar-benar mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau paling mengerti pekerjaan harian Rasulullah, ibadahnya Rasulullah itu paling mengerti Anas bin Malik ya, setelah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya belum pernah sholat di belakang orang yang sholatnya lebih sempurna, yang paling sempurna, tetapi dalam satu waktu yang paling ringkes. Coba gimana, bisa nggak membayangkan paling sederhana tapi paling sempurna, singkat tapi padat, gimana itu? Ringan tapi berkualitas, rukunnya, syaratnya semuanya terpenuhi, tapi nggak berat, tapi tidak berat, tidak lama. Itu sholatnya Rasulullah itu menggabung antara dua itu, sempurna tapi tidak lama. Gimana itu? Sempurna tidak lama. Ya tadi pertengahan ya. Makanya kalau kita lihat lagi sholat Rasulullah SAW itu antara sujud, antara berdiri, rukuk, iktidal, sujud itu sama, hampir sama. Itu penafsirannya seperti itu. Jadi kalau membaca berdirinya itu 2 menit, maka sujudnya 1 menit ya setengah gitu. Sujudnya 1 menit setengah. Itu kalau berdirinya setengah jam, maka sujudnya 20 menit. Kita kan terbalik kadang-kadang ya, berdirinya lama banget, baca setengah juz ya, tapi sujudnya 3 detik ya kan, rukuknya 1 menit, enggak bener itu. Istilahnya kalau dalam timbangan itu enggak seimbang, yang satu panjang banget, yang satu pendek banget. Bukan begitu sholat Rasulullah itu. Soalnya seimbang.
Kalau panjang panjang semuanya, kalau pendek pendek semuanya gitu. Dari berdirinya, rukuknya, sujudnya. Bahkan dalam riwayat lain sampai duduk setelah salam. Lamanya duduk itu disesuaikan dengan lamanya sholat. Kalau sholatnya lama, duduk setelah sholat, zikirnya lama. Ya. Tapi kalau sholatnya cepat, duduknya itu juga cepat juga. Jadi memang semuanya serba seimbang, ya. Sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat terakhir. Makanya sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir. Sholat witirnya itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, membaca Qul huwallahu ahad. Lihat ini panjang, agak panjang, pendek, kan begitu. Kadang kita terbalik, rakaat pertama membaca inna a'tainakal kautsar. Ya, rakaat kedua membaca Sabbihisma rabbikal a'la, itu terbalik. Secara akal sehat, memang pertama kali masih seger, ya habis wudhu masih seger, masih semangat, tentunya panjang. Lama kelamaan agak capek, maka dikendorkan dikit. Lama-lama agak capek, dikendorkan dikit. Terakhir udah teler, udah baca Qul huwallahu ahad, begitu. Sesuai dengan akal sehat kita. Ya. Jadi rahimahullah itu hadis Jabir bin Abdillah yang dikuatkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya 329, An Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun. Dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kisah bagaimana salat beliau bersama sahabatnya dalam keadaan beliau sakit. Ya. Qalat, beliau berkata Aisyah, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Jadi cerita Rasulullah itu di akhir hidupnya, ini detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sakit. Rumahnya dekat-dekat masjid, jadi sakit pun bisa ke masjid. Ketika itu beliau menyuruh Abu Bakar supaya menjadi imam sholat. Maka Abu Bakar jadi imam sholat. Ketika Abu Bakar jadi imam sholat, Rasulullah terasa agak enakan, agak ringan ini, saya agak sehat ini. Maka beliau menyusul Abu Bakar Siddiq di masjid itu dan duduk di samping kiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, Rasulullah itu duduk di samping Abu Bakar menjadi imam atau menjadi makmum? Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Saya ulangi pertanyaannya. Rasulullah SAW itu menyuruh Abu Bakar Siddiq jadi imam. Ya. Ketika Rasulullah merasa agak enak, dia menyusul. Ya, menyusul Abu Bakar Siddiq, ya, atau menyusul sholatnya Abu Bakar Siddiq bersama jamaah yang lain. Ya, langsung masuk shop pertama, langsung duduk di sebelah kiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, beliau jadi imam atau jadi makmum? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak dijawab, bilang aja imam, salah ganti makmum, selesai. Orang itu banyak berpikir. Bilang aja imam, salah, ya sudah jadi makmum. Dua aja kan? Gitu aja. Ya sebelah kanan bilang imam, sebelah kiri bilang makmum. Itu pasti salah satu benar atau benar semuanya atau salah semuanya. Ya. Jadi imam jadi makmum. Imam. Ada yang bilang jadi makmum, ya nggak apa-apa. Yang saya tanya, kenapa jadi imam? Loh, beliau kan terlambat datangnya. Masa sih? Ya Abu Bakar sudah mulai sholat. Abu Bakar sudah mulai sholat. Pernah
mendapatkan orang begitu. Ini imamnya, imam Masjid Al-Islam terlambat. Udah qomat. Udah Allahu Akbar, Aulia Rahman sudah mulai datang, "Hei, kamu mundur." Saya jadi imam. Pernah dengar kayak gitu. Jadi imamnya datang terlambat langsung menghapus imam yang penggantinya ini. Ini bukan, saya belum datang udah dikomati, minggir. Saya jadi imam, kamu jadi makmum. Pernah dengar kayak gitu? Hah? Jadi Rasulullah jadi apa? Tadi katanya imam. Baru dibilangi gitu udah berubah. Berarti nggak kuat pendirian kalian ini. Kalau bilang imam, imam saja. Imam, walaupun saya terangkan imam, itu namanya kuat pendirian. Kalau baru dibilangin dikit sudah berubah, berarti nggak kuat pendirian. Kita lihat, ya, hatta jalasa an yasari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fakana yusalli bin nas. Saya lihat itu, beliau menjadi imam bagi sahabat. Ya. Jalisan dalam keadaan duduk karena sakit, nggak kuat dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar qaiman, sedang Abu Bakar berdiri. Lihat. Ya. Yak tadi Abu Bakar bisolatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Abu Bakar itu sholat mengikuti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang berdiri ngikuti imam yang duduk, boleh nggak? Kemarin katanya nggak boleh. Ya. Coba baca hadisnya yang kemarin apa? Jika imam duduk maka duduklah semuanya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyama. Hadis 325. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Jika imam duduk maka makmum juga duduk. Ini enggak. Ini imam duduk, makmumnya berdiri. Oh, lain lagi ceritanya. Maka terjadi perbedaan para ulama, apakah kalau imam duduk makmum juga duduk atau tidak, ya. Atau mungkin banyak penafsiran bahwasanya ini pada asalnya berdiri, maka imam sebelum duduk berdiri dulu 2 menit baru duduk. Nah, itu dikatakan bahwa pertama kali imam berdiri, walaupun nanti duduk nggak usah ikut duduk, karena duduknya dimulai di pertengahan sholat. Kecuali dari awal imam duduk, maka makmum duduk semuanya. Di sini yang jadi imam pertama kali siapa? Abu Bakar Siddiq dalam keadaan berdiri. Tiba-tiba masuk ya Rasulullah SAW. Jadi imam dalam keadaan duduk, enggak masalah. Berarti imam tetap berdiri, makmum tetap berdiri, karena imamnya duduknya di tengah-tengah sholat. Ya. Kemudian wayak tadi an-nasu bisolati Abi Bakar, dan manusia ikut sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar ikut sholatnya Nabi Muhammad SAW, karena mau ngikut orang sholat duduk gimana, nggak kelihatan kan, maka beliau ngikutin Abu Bakar. Abu Bakar ini makmum yang paling depan, ya, makmum yang paling tahu imamnya sedang duduk di sampingnya, ya. Maka makmum belakangnya ngikutin makmum yang paling depan, kan itu. Dan Abu Bakar dalam riwayat lain itu mendengarkan wa anna Abu Bakrin kana yusmi'uhum takbir. Abu Bakar karena sakit itu kan, Allah sami Allah, nggak kedengaran. Abu Bakar sehat, Allah Akbar, Allahu Akbar, oh, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Oh, itu namanya penyambung lidah. Nah, penyambung lidah imam. Nah, itu dipraktekkan di Masjidil Haram. Ya, walaupun sudah pakai mic, pakai itu lagi, nggak tahu itu. Mungkin mic-nya kurang kenceng, imamnya kurang kenceng, maka yang penyambung lidah itu
Nah itu kencang panjang itu. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi dibolehkan makmum yang paling belakang atau makmum yang paling terdengar paling terakhir itu menyambung supaya ke belakangnya kedengaran. Begitu zaman dahulu karena belum ada mic, ketika jamaahnya ribuan orang bagaimana? Maka disambung-sambung menyambung itu. Begitu caranya supaya suara itu sampai ke belakang. Yang kedua, bahwasanya ya dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang kedua bahwasanya dibolehkan, ya sudah saya sebutkan tadi, jika imam duduk di tengah sholat maka makmum tetap berdiri. Yang ketiga bahwa dibolehkan imam itu di tengah perjalanan menjadi makmum, ya berubah menjadi makmum di tengah-tengah sholat, atau sebaliknya makmum tiba-tiba berubah menjadi imam di tengah sholat. Bisa dicerna, makmum menjadi imam di tengah sholat itu mudah. Ketika imam kentut, imam batal, tiba-tiba dia maju jadi makmumnya yang di belakang imam akan maju menggantikan imam. Begitu juga imam, ya itu bisa menjadi makmum seperti ini jika imam aslinya datang, dia mundur, ya kemudian yang imam asli itu maju. Itu pernah terjadi di dalam hadis lain. Suatu ketika Rasulullah SAW ya itu pernah menyelesaikan masalah di Bani Amru bin Auf di Kuba, daerah Kuba, Madinah bagian selatan. Ya. Itu kemudian ternyata nggak selesai sampai datang waktu sholat, mau balik ke Masjid Nabawi terlalu jauh. Makanya beliau menyuruh sudahlah, perintahkan sahabatnya supaya Abu Bakar sholat, menjadi imam di Masjid Nabawi. Ketika Abu Bakar sholat, Allahu Akbar, datanglah Rasulullah bersama jamaahnya, datang guduk gitu kan, langsung Rasulullah merengsek set gitu di sop pertama, karena masjidnya nggak ada temboknya. Memang enak kalau masjid nggak ada tembok, pertama nggak perlu pakai kipas angin, ya kan, sindir gitu, anginnya langsung. Sunahnya begitu masjid itu nggak pakai tembok biar nggak panas. Ada beberapa masjid begitu, jadi ngirit listrik, ya langsung nggak ada temboknya. Lah beliau bisa masuk sop pertama bagaimana? Kan dari samping. Kalau dari belakang kan sudah penuh sopnya, bagian dari samping langsung merengsek di sop pertama. Ketika merengsek di sop pertama itulah Abu Bakar lihat, ini namanya ada Rasulullah ini, ngelirik gitu, boleh ngelirik, ya, ngelirik tahu ngelirik. Jadi kayaknya ada Rasulullah deh, kan itu. Dan batinnya kayaknya ini ada langkah Rasulullah itu kan, kayaknya gitu kan. Maka sholat itu jangan terlalu jangan terlalu melamun, lupa dunia, jangan. Itu nggak benar itu. Ada pelatihan sholat khusyuk, jadi sholat itu harus lupa dunia, ya kan? Terus ingat akhirat saja, bayangkan jalan-jalan di surga. Enggak begitu, salah. Sholat khusyuk itu sholat tapi sambil nengok-nengok. Maksudnya matanya jangan dipejamkan, nengok di depannya. Kan diperintahkan melihat tempat sujud. Pejamkan makruh. Orang Yahudi itu kalau sholat pejam mata, jadi pejam mata itu makruh. Kedua, jangan ditutup telinganya. Artinya kalau ada suara dengar saja. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud mendengar tangisan bayi, menunjukkan Rasulullah itu telinganya enggak ditutup, dibuka. Artinya siap mendengar suara yang ada di luar sholat, mendengar suara yang ada di dunia ini, dan matanya siap melihat apa saja. Beliau mengatakan uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua binatang dalam sholat, binatang buas, yaitu kalajengking dan
ular, al-hayyata wal aqrab, menunjukkan bahwa kita harus nengok-nengok juga. Jadi nggak benar sholat khusyuk itu terpejam, melamun, jalan-jalan ke surga, ya, kemudian ditutupi biar khusyuk, nggak benar itu. Ini buktinya Abu Bakar Siddiq ngelirik, gua ada Rasulullah kan? Kemudian beliau mundur begitu, kan nggak enak ini, masa Rasulullah jadi makmum saya, wah nggak enak banget itu, nggak sopan katanya. Jadi mundur, ketika mundur itu Rasulullah berikan isyarat, tetap di tempat. Nah, berarti kan beliau juga melihat Abu Bakar, tetap di tempat tapi pakai isyarat. Jadi Abu Bakar nggak bisa ya. Akhirnya Abu Bakar mundur, Rasulullah jadi maju mengganti imam sholat. Ini persis di sini juga seperti ini nyatanya juga kan dikuatkan dengan hadis ini bahwasanya Abu Bakar Siddiq ketika imam datang Rasulullah dia nggak enak, udahlah Rasulullah jadi imam. Bukti ketiga beliau jadi imam karena berdiri di sebelah kiri itu pasti imam, kanan itu makmum. Jadi dibolehkan makmum imam berubah menjadi makmum di tengah sholat, makmum berubah jadi imam di tengah sholat, atau jamaah yang baru datang tiba-tiba jadi imam. Nah itu boleh ya. Jadi nanti kalau ada imam terlambat, kalau ingin ngusir imam pengganti, ya itu tidak haram gitu loh, tidak haram, tetapi kalau bisa jangan dikerjakan karena ini membuat fitnah, karena banyak orang tidak paham. Ini khusus Rasulullah SAW ya, karena sangat dihormati, sangat disegani. Kalau kita ya sudah terlanjur orang jadi imam ya biarkan sajalah ya, kan tidak harus kita. Hadirin rahimakumullah, ini hadis yang ke-329, yang terakhir hadis ke-330 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma akadukum annas falyukhaffif. Jika salah seorang kalian menjadi imam hendaknya diperingan. Kemarin sudah saya sebutkan, ringan itu bukan cepat, ringan itu sesuai dengan syaratnya tapi terasa ringan, bukan cepat ya. Fa inna fihim as-shaghir, sesungguhnya jamaah itu ada yang kecil, wal kabir ada yang tua renta, wan dhaif ada yang lemah sakit-sakitan, wadal hajah dan orang yang punya keperluan seperti petani tadi, ada yang sakit perutnya, ada yang mules ya, ada yang ambeien, ada yang batuk-batuk. Makanya jangan lama-lama. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau ingin lama-lama ya waktu nanti kalau sholat sendirian. Jika dia sholat sendiri, sholatlah semaunya dia, sepanjang apapun juga tidak masalah karena dia sholat sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu, kata dalam ibadah itu harus melihat masyarakat, melihat jamaah ya, keadaan masyarakat. Jangan mentang-mentang kita hafal Al-Quran kemudian panjang-panjang, diniat masyarakat umum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jamaah sebelum saya tutup? Ya silakan. Ya hukumnya sah, tetap sah ya, bukan syarat ya, jamaah perempuan itu di belakang laki-laki, tapi yang afdal dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufuf lirrijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufuf linnisa akhiruha wa syarru sufuf wa sarruha awwaluha ya. Jadi saf yang paling afdal untuk laki-laki paling depan, yang paling jelek paling belakang.
Perempuan terbalik, yang paling afdal paling belakang, yang paling jelek paling depan. Itu terjadi karena tidak ada sater. Saya belum menemukan hadis yang menunjukkan bahwasanya masjid Rasulullah SAW itu pakai sater kayak ini, belum pernah menemukan. Coba carikan, ada mahasiswa bisa nyarikan nanti, ya silahkan kepada saya. Jadi sunahnya itu nggak pakai sater sebenarnya. Oleh karena itu, karena nggak ada sater, supaya nggak sentuhan, maka diperjauh. Perempuan paling belakang, laki-laki paling depan. Kalau laki-laki belakang, perempuan depan, kan ini berdekatan, ini paling jelek. Itu. Ya. Nah, sekarang ini banyak yang seneng di belakang karena sudah disater. Ini yang penyakit ya. Makanya pada rahimahullah, yang paling tidak tadi sater itu bisa melihat jamaah yang di depan. Termasuk ini sebenarnya maksudnya bagus. Perempuan bisa melihat imam. Kemarin kuliah duhur saya sebutkan imam kalau bisa agak mundur. Ya suatu ketika nanti kalau ada pergantian pengurus, ini nanti mungkin besok ada pergantian pengurus, kalau bisa pengurus depan itu mengkondisikan supaya karpetnya agak mundur dikit supaya imam kelihatan. Nah, itu bagus ya, dari samping kelihatan. Tetapi jeleknya tadi disamakan antara shaf laki-laki dan shaf perempuan. Itu di kampung-kampung seperti itu sah, tetapi tidak afdal. Sebaiknya perempuan di belakang tapi diberi kesempatan untuk bisa melihat imam. Diberi kesempatan untuk bisa melihat imam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sebaiknya ya masjid itu kayak seperti ini, nggak ada tiangnya sehingga tidak memutus shaf. Jika ada tiangnya, kalau bisa shafnya itu jangan pas tiang. Di Masjid Nabawi itu pas tiang nggak pakai shaf, dikosongi karpetnya. Ya, termasuk di Mekah itu. Jadi karpetnya itu di depan tiang atau di belakang tiang, tidak di tengah, kecuali sholat Jumat, sholat Idul Fitri yang sholatnya penuh atau jamaah haji sampai tiang-tiangnya pun kadang dipakai untuk sholat karena darurat, nggak cukup tempatnya. Ya, karena itu pada doa kimakulah sebaiknya memang shaf itu jangan nabrak tiang. Tetapi kalau maksudnya dibatasin tiang, ya shaf pertama, shaf keduanya tiang, shaf ketiganya orang, itu nggak masalah. Karena tiang bagaimana? Daripada kita shafnya diputus tiang di tengah, mendingan diputusnya itu antara shaf pertama dengan shaf kedua, maksudnya begitu. Bisa dipahami ya? Daripada maksudnya shafnya dekat tapi tidak sempurna karena diputus tiang, jadi mutusnya itu mutus tengah, maka mendingan diputus antara shaf pertama dengan shaf kedua. Jadi dia membuat shaf lagi di belakang tiang, itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Nah kan? Anak-anak dididik untuk sholat tertib itu bisa asal dibiasakan. Kalau dia di shaf, sebaiknya ini anak tidak lari kemana-mana, ya karena ganggu yang lain, ya akan mengganggu yang Rasulullah SAW itu ketika membawa cucunya Hasan Husain itu hanya melingkar di depan Rasulullah saja, tidak ke jamaah. Belum ada riwayat bahwa beliau ke jamaah, lari-lari depan jamaah, enggak. Tapi memang hanya menindih atau menunggangi Rasulullah saja kepada bapaknya sendiri. Ya, artinya kalau anak itu memang sering lari-lari, mendingan nggak usah diberi shaf, taruh aja depannya dia. Ya, depannya dia. Nanti kalau mau sujud, tinggal dia dipegang atau disingkirkan sebentar baru sudah sujud. Itu begitu. Daripada kita beri shaf, ya lari. Bingung ini kan jamaah mau di
sempurnakan, sopnya dirapatkan atau enggak, kan anaknya datang lagi. Itu enggak benar. Kalau seperti itu mendingan anak disendirikan, sopnya di belakang. Tetapi paling afdal memang anak itu diapit antara orang dewasa biar dia tidak main-main. Kalau disendirikan itu resikonya ya main-main sendiri, sikut-sikutan gitu. Ya, maka paling baik memang anak kalau bisa dididik diikutkan dalam soft. Tapi kalau nggak bisa dididik, dia jangan diberi soft, tetapi taruh di depan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Tidak ada dalil khusus, tetapi dari sini sudah bisa ketahuan bahwa kalau jamaahnya hanya satu itu di kanan, itu menunjukkan bahwa mulainya adalah kanan. Wa yuhibbuhu tayammun fi kulli syai'. Dan beliau itu senang memulai segala sesuatu dari kanan. Salat sesuatu yang baik, maka mulailah shop dari sebelah kanan, baru sebelah kiri, begitu seterusnya. Itu dalilnya secara umum, ya, secara umum dalil tentang keutamaan kanan, ya. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ya, kita termasuk ashabul yamin, bukan ashabus shimal. Ya, aliran kiri dan aliran kanan kan jelas. Aliran kanan itu baik, aliran kiri itu sosialis, ya, ya, komunis dan seterusnya. Jadi kiri itu simbol ketidakbaikan. Makanya fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, kan gitu. Maka orang baik itu akan mengambil kitabnya dari kanan, itu pasti masuk surga. Tapi kalau ngambil kitabnya bisimali, itu pasti masuk neraka. Karena itu walaupun tidak ada dalil secara khusus, dalil umum bahwasanya sop kanan lebih baik daripada sop sebelah kiri. Kalau didahulukan sop pertama, sop kanan baru kiri dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.